وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu adanya nikmat iman dan nikmat Islam pada diri kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, para pengikut beliau ila akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini satu fasal atau suatu pembahasan pada menyatakan wajib kita i'tiqadkan, wajib kita yakini bahwasanya Allah itu menyiksa orang yang berbuat maksiat. Jadi kita wajib meyakini, mengikatkan bahwa apapun gawian kita di dunia ini, apapun perbuatan kita di dunia ini, itu pasti kena ada balasannya. Kita pasti disuruh bertanggung jawab kena di akhirat kena. Yang mana awal perjalanan kita sebelum menuju hari kiamat itu adalah kubur dulu. Kehidupan sesungguhnya baru dimulai ketika kita sudah meninggal dunia. Makanya kata para ulama, kita ini waktu hidup ini seperti orang yang guring, seperti orang guring yang mana kita bagagawian ini adalah seperti mimpi aja. Ketika kita sudah mati, ketika kita sudah meninggal dunia, itu baru kita hanya terbangun dari guring kita. Coba akanlah mimpi kita tuh adalah wassalam. Umpama guring mulai jam 10 malam sampai subuh umpama jam 6. Sekitar itu aja kita guring. Pas bangun ya sudah dalam kubur. Kenapa jadi kayak itu kata para ulama? Karena kehidupan akhirat, kehidupan sesudah meninggal itu kena lebih kekal dan lebih lama. Makanya sebelum kita menjalani jalan akhirat, menjalani untuk menuju akhirat, harus kita ada bekal, ada berisi sangguan, ada berisi simpanan gasan pacangan kita bawa kena. Kita hendak berjalan ke Banjarmasin, mulai dari Samuda, pasti kita membawa sangu ya kan, paling kada duit pula, ya kan? Duit itu fungsinya banyak, bisa nukar bensin, gasan makan, gasan biaya hidup, nah macam-macam ya kan. Itu dalam kehidupan dunia, apalagi kita akhirat kena. Perjalanan kita jauh, amun sungsung mati, sungsung meninggalnya, lawas jauh dan kiamatnya. Lamunnya pas kiamat mati, aduh, satu mati ya Allah. Cuma mun kawai jangan sampai tatamu kita kiamat tuh.
karena kiamat itu huru-haranya luar biasa ya kan. Jadi jasidin, wajib atas kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyiksa orang yang ada di dalam kubur. Yang mana orang ini setelah hidup di dunia meninggal dengan membawa banyak dosa. Kita wajib yakin bahwa kehidupan di dalam kubur itu nyata. Tiada ragu lagi ya kan. Makanya dalam talqin ya ada kata innal qubura haqq ya. Ya itu tuh ada tuh. Itu sebenarnya pemberitahuan kepada kita yang hidup bahwa ada kehidupan sesudah mati kena. Dengan membawa dosanya itu sebenarnya tiada syak dan ragu lagi di dalamnya, maka disiksalah orang yang selama hidupnya membawa dosa itu badannya serta nyawa. Dan lagi kita etikatkan pertanyaan mungkar dan nakir itu sebenarnya artinya jasidin, pertanyaan mungkar dan nakir itu memang ada kena lagi akan datang, tetapi tiada boleh ditentukan akan pernyataannya ada kalanya daripada perbuatan sembahyang. Pertanyaannya kena ditakuni kena mungkar nakir tuh takunannya macam-macam ya kan. Kada terbatas marah buka aja bang, itu ajaran kita ya kan. Nyata salah aja, salah mungkar nakir itu takuni mah bisa ditakuni masalah sembahyang. Bujur kada sembahyangnya sudah sesuai aja kah, ada kah? Dan ada kalanya ditanya tentang perihal keimanan kita, bujurkah sudah kita nih beriman? Ada kalanya ditakuni kena masalah mandi janabah, bujur kada sudah mandi junubnya. Jangan-jangan tak salah mandi junubnya karena kada berilmu. Nah, dan barang sebagainya. Nah banyak ya kan ditakuni di kubur tuh. Manusia secara garis besar itu ada terbagi dua. Ada yang beriman, ada yang kada beriman. Yang kada beriman tuh banyak ya Allah. Kristen, apalagi agamanya Hindu, Buddha, Konghucu. Nah banyak lagi lah selain Islam. Bagaimana keadaan orang-orang yang kada beriman, orang yang kada Islam setelah inya mati bagaimana? Apakah inya kada ditakuni juga atau ditakuni juga sama kayak orang Islam? Nah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Yang artinya wallahu a'lam. Wujud Allah Subhanahu wa taala akan diperlihatkan api neraka kepada orang-orang kafir di dalam alam barzah kena. Artinya ketika orang kafir ini meninggal, orang kafir ini mati, neraka itu langsung dihadapkan kepadanya waktu dalam kubur, di waktu pagi dan di waktu sore. Wa yauma taqumus sa'atu, dan ketika dekat hari kiamat, ketika sampai waktunya hari kiamat, Allah mengatakan kepada mereka, mengatakan kepada orang-orang kafir, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ujar Allah Subhanahu wa taala berpanggil kepada orang kafir, masuklah kalian bersama Fir'aun dan bersama golongan-golongan Fir'aun
Yang mana Fir'aun itu adalah dijamin sudah masuk nerakanya. Kalian akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Wa fi kitab At-Tirmidzi, dalam kitab At-Tirmidzi dijelaskan, karena Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah Sayyidina Utsman bin Affan, idza waqafa ala qabrin baka hatta yahulla lihyatahu. Sayyidina Utsman bin Affan ini ketika beliau melewati kuburan, lewat di kuburan Sidin ini kada langsung lewat aja, bertahan Sidin dulu. Ketika ada kuburan Sidin bertahan tuh apa? Baka Sidin menangis naik kuburan tuh. Hatta yabulla nihyatahu, sampai air mata tangisan beliau itu membasahi jenggot Sidin. Orang bahari lah, jenggot itu tabal. Jenggot itu tabal nah, kayak orang Bejabis ya kan, orang Arab ya lah. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ini ketika beliau melewati sebuah kuburan, Sidin bertahan dahulu. Bertahan ya kan. Ada kita melihat kuburan buka ya kan. Takutan jangan lu bangun orang tuh ya. Akan bahari banget. Takutan lihat kuburan apalagi malam boleh kemuculangan. Jadi manis Sidin sampai tangisan beliau itu membasahi jenggot beliau, membasahi lihyah beliau. Lalu faqila lahu, ditakuni orang, tadkhulul jannah wan nar la tabqi. Pian ini Sayyidina Utsman amun mengingat surga, amun mengingat akhir, mengingat neraka, pian kada menangis. Wa tabqi min hadza, tapi pas pian melihat kuburan kenapa pian menangis? Kan ditakuni orang, kenapa pian menangis pas melihat kuburan di kuburan nih? Faqala, lalu dijawab oleh Sayyidina Utsman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ujar Sidin, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Apa kata Nabi? Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal tempat, awal rumah daripada rumah-rumah akhirat. Jadi kubur itu Allah Ta'ala ciptakan sebagai tempat tinggal sementara sebelum kita menuju hari akhirat. Fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu. Ujar Nabi, apabila seseorang nih yang meninggal, yang mati, apabila inya selamat di kuburan, waktu di kubur ini selamat, pas takuni mungkar nakir kalau menjawab karena amal-amalnya baik waktu di dunia, maka dia mendapat keselamatan dalam kuburan. Maka apapun yang terjadi sesudahnya itu, sesudah di alam kubur, maka dia akan dimudahkan. Nah, ujar ulama kita ya kan, lamun selamat di alam kubur itu tanda orang tuh selamat karena di akhirat. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Apabila seseorang yang meninggal tuh pada selamat di dalam kuburnya, apalagi sesudahnya makinnya ya kan, ngalih susah. Ya kalau orang di dalam kubur itu aja kada membawa napa-napa kecuali adalah amal. Amal itu ada dua, ada amal soleh, ada amal yang sayyi'ah atau amal yang kada baik. Lamun amal itu baik, dia diserupakan seperti seseorang yang sangat bungas, sangat cantik, sangat ganteng. Dia mengawani kita sampai hari kiamat.
Nah itu pun amal soleh. Tapi kalau amal kita itu amalnya adalah jahat, dosa aja yang dikerjakan, maksiat aja yang digawi, maka di dalam kubur itu akan diserupakan seperti rupanya orang yang paling jelek di dunia, yang paling buruk di dunia. Dia mengawali kita sampai hari kiamat. Wasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu. Tidaklah aku melihat sebuah pandangan, sebuah tempat, melainkan aku melihat kuburan itu lebih sulit, lebih mengerikan daripada yang lain. Nabi jadi Allah menyambat bahwa kubur itu adalah salah satu tempat yang sangat mengerikan, tempat yang sangat menyusahkan bagi kita, apalagi kita yang lelah. Wa fi kitab Abi Dawud wan Nasa'i, di dalam kitab Abu Dawud wan Nasa'i diriwayatkan daripada Barra bin Azib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya'tihi malakani fayujlisanihi. Ketika kita dalam kubur itu ada nantinya didatangkan dua orang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Fayujlisanihi, dua malaikat tadi mendudukakan orang yang mati. Mungkin aja, maka orang mati itu dijarat kayak pocong. Nanti pocong ya, dijarat biar siapanya duduk. Nah itu saya pikirkan ya apa ya Allah, kinanya namanya kita sudah matian, hanya tahu kayak apa cara duduknya. Didudukakan oleh dua malaikat ini. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat ini bertanya kepada si mayit tadi. Apa pertanyaannya? Man rabbuka, siapa Tuhan ikam? Wah, dia malaikatnya kan. Amun orang beriman, kawa menjawab. Amun orang yang dalam semasa hidupnya menggawi kebaikan, menggawi ibadah terus, insyaallah kawa menjawab. Fayaqulu rabbi Allah, maka orang yang dalam kubur tadi menjawab, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, batakun pula malaikat, madinuka, ai mayit, apa agama ikan? Fayaqulu, maka dijawab oleh si mayit, dini al-Islam, agamaku adalah agama Islam. Fayaqulani, kemudian malaikat itu bertakun pulang, ma hadzal rajuli alladzi bu'itsa fikum. Ditakuni oleh malaikat lagi, ikam tahulah siapa laki-laki ini, siapa orang ini, yang orang ini diutus kepada ikam membawa kebaikan dan membawa kabar peringatan. Lamunnya kawa menjawab, maka dijawab oleh mayit, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrika, batakun pulang, ya kan? Si malaikat nih, ma yudrika, apa sumber ilmu ikam? Ikam ini dapat ilmu kalau beribadah ini di mana sumbernya yang ikam dapatkan? Fayaqulu, maka dia menjawab, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an, dan aku beriman kepada Al-Qur'an, dan aku membenarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an.
Setelah itu fayunadi munadin minas sama, maka datanglah suara panggilan, suara seruan dari langit mengatakan bahwa an sadaqa abdi, hambaku yang ini bujur, dia benar. Fa afrishuhu minal jannah, maka hamparkanlah permadani kepadanya, yang mana permadani itu dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berikan dia pakaian yang berasal dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah pintu untuknya, pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatihi min ruhiha wa tibiha fayufassahu lahu fiha madda basarihi, maka datanglah hawa-hawa bau surga, harum surga. Wa yufassahu lahu fiha madda basarihi, dan dilapangkan dalam kuburnya dan diluaskan tempat kuburnya sejauh pandangan matanya. Sejauh pandangan mata ya, kalau sampai ke Subarang misalnya pandangan kita, maka itu juga luas kubur kita. Ini bagi orang yang beriman, orang yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, nah ini orang kafir ya Pak. Fadzakara mautahu qala, ketika dekat kematiannya, ketika hampir dia itu mati, qala wa yu'adu ruhuhu bi jasadihi wa ya'tihi malakani fayujlisanihi. Ditakuni juga orang kafir ini sekalinya. Ada orang Islam aja tuh yang ditakuni dalam kubur, orang kafir pun ditakuni juga. Fayaqulani, malaikat bertakun kepada orang kafir ini, marrabbuka, ya malaikat, siapa Tuhan ikam? Siapa Tuhan ikam? Fayaqulu, maka orang kafir ini menjawab kenapa? Ha aja. La adri, kada tahu aku aja. Kan? Orang kafir lah. Fayaqulani, lalu ditakuni pulang. Madinuka, apa agama ikam? Fayaqulu, maka dijawab orang kafir ini ulang, ha la adri, kada tahu aku aja. Dua sudah. Ditakuni lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'isa fikum, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Fayaqulu, maka dia menjawab, ha la adri, ada tahu aja. 3 kali sudah. Ya minimal pertanyaan itu 3 kali. Kalau pertanyaan 3 kali itu kamu terjawab, insya Allah selamat sudah. Tapi lamunnya kada terjawab 3 puting, itu pacangan tanda orang ini disiksa sampai hari kiamat. Fayunadi munadin minas sama, maka ada panggilan dari langit bahwa dia mengatakan an-kadzdzaba, orang ini pendusta, orang ini banyak dosa. Fafrishuhu minan nar, maka hamparkanlah tempat untuknya dari api neraka. Wa albisuhu minan nar, dan berikanlah pakaian dia dari api neraka. Pakaian dari api neraka. Dalam kitab itu dijelaskan seseorang itu dalam neraka itu inya ada diberikan pakaian. Pakaiannya kayak baju kita nih juga, cuman itu terbuat dari bara api neraka. Kalaunya dipakai di awak, itu badan kita langsung lunuh, sebagaimana api melunurkan es, saking panasnya ya kan. Mungkin karena kau membayangkan kita siapa siksa neraka ya Allah.
waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakanlah pintu neraka untuknya, masukkan dia ke dalam neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka dekat dan hampirlah kepadanya daripada panasnya api neraka dan hawa aromanya api neraka. Lalu wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa alaihi adla'uhu. Ketika dalam keadaan kubur seperti ini, orang kafir ini disempitkan dalam kuburnya hatta takhtalifa alaihi adla'uhu, sampai apa huruf tulang-tulangnya dihempit oleh tanah, sampai-sampai tulang yang ada di sebelah kanan taka sebelah kiri, tulang sebelah kiri taka sebelah kanan. Itu siksa dalam kubur, hanya belum lagi di neraka, ya kan? Belum lagi di akhirat. Summa yaqidu lahu a'ma asammu. Kemudian dibelenggulah orang itu dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu. Wa ma'ahu marzabatun min hadidin, dan disediakan untuk orang kafir ini sebuah pemukul, sebuah gada yang terbuat daripada besi api neraka. Seandainya dicatukan kepada orang ini, seandainya dicatukan, dipukulkan gada itu kepada jabalan, kepada gunung, maka akan nasarat turaban, gunung tersebut akan wa yadribuhu biha darbatan yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib. Maka orang kafir, orang yang banyak dosa, orang yang ahli maksiat, dia akan disiksa dalam kuburnya, dicatuk dengan gada tersebut sebagai pukulan, yang mana setiap kali dipukul orang yang di dalam kubur ini, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi mendengar pujiannya. Seandainya lah kita mendengar, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hijab, kita nih mendengar teriakan orang yang di dalam kubur itu minta tolong dia. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika berjalan-jalan lawan sahabat, beliau melewati dua kuburan, lalu Nabi Muhammad bertahan. Sahabat bertakun, Nabi kenapa pian bertahan di sini? Ujar Nabi, dua orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya waktu hidup. Lalu Nabi membacakan kiriman Fatihah dan lain sebagainya kepada orang yang dalam kubur ini, dan ditancapkan oleh Nabi pelepah kurma. Selama pelepah kurma tersebut masih basah, maka dia selalu memintakan ampun kepada orang yang di dalam kubur. Nah, makanya kita ada kalau di kubur itu ditajak apa aja, pohon apa gitulah, kambang kah. Nah, kambang tuh bisa juga selama kambang itu belum kering, ini memintakan ampun kepada Allah untuk yang di dalam kubur ini. Ini banyak tuh teman-temannya. Makanya aja orang dalam kubur itu, apalagi dia disiksa itu, imbah dipukul, imbah disiksa itu inya mati, kita dihidupkan ulang. Dan semakin catukan demi catukan itu bertambah terus sakitnya.
jakanya imbah sekali disiksa pas meninggal mati dalam kubur itu tuh langsung hampir ya Allah. Ini berlanjut pulang. Kita ya Allah dicatuk kurang aja gin. Umpama di awal kesakitan ya Allah sudah. Karena kalau kita bayangkan siapa di dalam kubur tuh. Juga pian amonnya adalah melihat kita di HP itu ada. Kalau daerah kita ini kada ada bang. Di daerah Aceh itu masih menggunakan hukum Islam. Di Aceh lah, untuk Aceh Darussalam. Di Aceh itu kalau orang ini, ampun maaf lah, berzina misalnya, melakukan hubungan yang di luar nikah, lakiannya dicambuk 100 kali, biniannya dicambuk 100 kali. Nah itu di HP, coba biar lihat di HP. Ini masih ada sampai sekarang. Bukan hanya di zaman Nabi, ya kan? Di Indonesia ada, cuma di Aceh. Khusus di Aceh aja. Kalau daerah kita ini kada ada ya Allah, tentang kita ini yang melakukan zina, itu kawinakan dia ya Allah sudah. Cuma pulang kayak inilah. Orang tuh misalnya umpama si A lawan si B melakukan zina, lalu betianan misalnya, umpama si B ini betianan, lamun kawa langsung dikawini oleh si A ini. Jangan sampai melewati batasan hamilnya itu 4 bulan. Kalau lewat 4 bulan, umpama 4 bulan 5 hari kah, 4 bulan 10 hari kah, atau sampai 5 bulan, anak yang di dalam kandungan si babinya ini kada kawal lagi dinisbahkan lawan abah. Jadi kalaunya sebelum 4 bulan umpama dikawini oleh si lakiannya juga, maka ketika di akta, di kartu keluarga itu masih tercatat bin abahnya. Tapi kalau lewat 4 bulan, maka dalam akta itu dihitung bin mamanya, bin B namanya, atau bin siapa binnya, ada bin abahnya lagi. Nah itulah ini ada kita ya Allah. Menentukan sudah. Nah mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita tergawi yang kayak itu. Cuma pulang hal-hal seperti itu munkawa dihindari dari bawah-bawahnya dulu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Mendekatinya aja kada boleh, apalagi menggawinya. Mendekati itu banyak sarananya ya kan. Bisa itu ketemuan, boncengan, ya juga. Itu bahaya ya kan. Beda halnya kalaunya ada urusan penting, umpama hendak bertakun harga banding berapa aja. Itu berapa? Atau kita ini dalam masa pendidikan yang mengharuskan kita itu ada bepandir lalu bebinian umpama itu nggak apa-apa. Ini biasanya bubuhan pemudaan malah muda-muda pulang ya Allah kemana tuh yang di sini tuh taman mana tuh TPA menceti biniannya kita bertamuan sore inilah aja di bawah kasturi. Ampun lu kasturi buah ya lah bisa aja main jatuh di bawahnya. Bapak aja biniannya apa ayo kan dia naham kita. Yang pakai baju apa aja, ulun pakai baju biru aja. Ajar bebiniannya ulun pakai baju biru juga biar supaya sama kita ya kan, supaya kapal aja. Makanya biniannya membunguli aja, biniannya saranya ada pakai baju biru, pakai baju habang. Ini anak melihati yang mana lakiannya ulot. Kamunya ada bunga saya tamunya, ini ada bunga saya tamunya. Ternyata, nah bahaya itu nah. Mengkawa ya Allah kita nih dijaga ya kan. Dan zaman-zaman yang
maju ini kada kawan dihindari lagi, ngalih benar menghindarinya. Jadi pintar-pintar kita aja lagi menghindarinya. Cuman pulang poin pentingnya pendidikan agama, pentingnya pulang didikan dari kuitan. Kuitan itu harus mengawasi, ya kan, mengampuni, ya kan, pokoknya menjagalah, apalagi anak babinian misalnya, itu yang bahaya benar. Pun ada diisi patuhan lah di Martapura tuh, abahnya meninggal sudah lawas. Jadi nyani babinian, lawan mamanya aja lagi hidup, berduaan aja lagi, tapi orang berduit pak lah, orang berduit. Mamanya ini kada memberiakan, ini kemana-mana. Pokoknya hendak es keluar rumah dia harus berpadan dulu. Lamun kada berpadan kada diizinkan. Amunnya melanggar perintah kuitan, umpama disuruh di rumah aja, lalu nya keluar rumah sampai malam kada dibuka dalam. Lihat kita padahal jahat lah, jahat major kayak mana nih, ini itu yang kan, jadi dijaga. Baik ibu ibu datang salah apa yang saya buat tadi illa sekolahin yasiru turaban mayuhirruh. Ketika pemukul tadi dicatukan kepada orang yang disiksa dalam kubur ini, maka terdengarlah jeritan, uciakan orang yang dicatok ini, sampai-sampai orang yang ada di langit, orang yang ada di bumi mendengar uciakannya. Wa yasiru turaban tsumma yu'adu fihi ruh. Ketika orang ini dicatok tadi menjadi debu, maka dia dikembalikan pulang ruhnya, dikembalikan pulang jasadnya seperti semula. Makanya ini kalau terbayang ya Allah kita siapa dalam kubur itu, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting ya Allah kita sebelum masuk ke kubur, sebelum meninggal, kita banyak-banyak sadar, banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak menyadari diri kita bahwa oh aku ini masih sedikit nih, sama lagi masih sedikit amal lah. Minta kepada Allah, ya Allah jangan matiakan ulun dahulunan sampai ulun puas beribadah dulu. Ulun sadar ya Allah, waktu ulun hidup ini, selama ulun hidup ini banyak gawian dunia aja yang ulun gawi. Sedangkan untuk pian hampir sedikit benar. Jadi mohon kepada Allah panjangkan umur dan diberikan keberkahan dalam kehidupan supaya kita mudah melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menutup pertemuan ini, mari sama-sama kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menadahkan tangan, mengangkat tangan. Namun kala berpajam lah, kita merasakan bahwa kita ini banyak kekurangan dalam hidup, banyak melakukan kemaksiatan, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibaca istighfarnya, karena pian sambil mengaminakan dalam hati, pun sambil mendoakan, sambil berdoa sambil berdoa. Yalah, sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
demikian memberikan ampunan kepada kami ya Allah, berikan rahmat, berikan ampunan pian kepada kami ya Allah, agar kami tidak selalu dalam kesesatan, tidak selalu dalam kemaksiatan, tidak selalu dalam bergelimang dosa kepadamu ya Allah. Kami sangat menyadari ya Allah bahwa dalam hidup kami melakukan banyak sekali kesalahan, kelalaian ya Allah, sehingga membuat kami terjerumus ke dalam murka-Mu ya Allah. Dengan berkat rahmat-Mu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu-ibu kami, dosa bapak kami, guru-guru kami, jiran tetangga kami, muslimin muslimat. Berikanlah kami mati dalam keadaan selamat berdasarkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya kita bertanya sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri ba'da annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi, 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 subhanallah bihamdi,
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآباد وتغفر لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها تعالى درجة وتبلغنا بها شرائط جميع الخيرات من الحياة وبعد الممات. اللهم اهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما تلوناه زينة بشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ووالدهم وأصولنا وأصولهم وفروعنا وفروعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة وهب لهما علما يسأله النفع وعملا يسأله القبول ومعرفة يسألها الآداب. يا الله يا سلام سلمنا والمسلمين وارحمنا وعافنا يا الله والمسلمين واحفظنا وانصرنا يا الله والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت